Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum melanjutkan presentasi mengenai pembinaan atlet panjat tebing di Indonesia, perkenalkan nama saya Devina Lutfiani dengan nomor induk 6211421057. Bahasan kita kali ini mengenai apa itu olahraga panjat tebing, bagaimana perkembangan panjat tebing di Indonesia, dan bagaimana metode pembinaan atlet panjat tebing di Indonesia. Sebelumnya, kalian udah tahu belum sih apa itu olahraga panjat tebing? Belum. Belum tahu ya? Saya akan menjelaskan. Pengertian panjat tebing. Panjat tebing merupakan salah satu dari sekian banyak olahraga alam bebas dan merupakan salah satu bagian dari mendaki gunung yang tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki, melainkan harus menggunakan tangan dan kaki. Nah, biasanya dalam olahraga panjat tebing ini, kita memerlukan lagi peralatan-peralatan khusus untuk keselamatan diri kita sendiri, seperti tali dan harnas, karabiner, dan lain sebagainya. Olahraga panjat tebing ini dibagi menjadi dua macam, diantaranya panjat tebing yang dilakukan di tebing asli dan yang dilakukan di tebing batuan buatan atau disebut wall climbing. Nah, biasanya kalau dalam perlombaan panjat tebing ini, itu di tebing buatan atau di wall climbing, dan banyak juga kategori-kategori yang diperlombakannya. Selanjutnya, tujuan dari pembinaan olahraga. Tujuan dari pembinaan olahraga ini untuk mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi dengan dukungan pengetahuan dan teknologi olahraga. Pembinaan yang baik adalah gambaran terlaksananya atau tidak sistem manajemen suatu tempat atau daerah. Dengan adanya pembinaan olahraga yang sistematis, kualitas SDM dapat diarahkan pada peningkatan pengendalian diri, tanggung jawab, sportivitas, prestasi, disiplin yang tinggi yang mengandung nilai transfer bagi bidang lainnya. Berdasarkan sifat-sifat itu, pada akhirnya dapat diperoleh peningkatan prestasi olahraga yang dapat mengembangkan kebanggaan nasional dan ketahanan nasional secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pembangunan olahraga perlu mendapatkan perhatian yang lebih profesional melalui pembinaan manajemen, perencanaan, dan pelaksanaan yang sistematis dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang sejarah panjat tebing di Indonesia. Di Indonesia, panjat tebing ini dikenal pada tahun 60-an, di mana berdiri beberapa perkumpulan atau kelompok pencinta alam Universitas Indonesia dan Wanadri yang mempunyai akar kegiatan mendaki gunung. Pada tahun 1975, kegiatan panjat tebing secara utuh dan tersendiri. Waktu itu, beberapa orang yang sekarang dikenal sebagai tonggak kebangkitan panjat tebing Indonesia, antara lain ada Heri, Agus, dan Heri Resmanu, mereka adalah tokoh-tokoh yang memulai panjat tebing. Pada tahun 1988, Kantor Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga bekerja dengan Pusat Kebudayaan Prancis mengundang 3 pemanjat profesional Prancis, yaitu Patrick, Jean-Baptiste, dan Corix, serta seorang instruktur teknik panjat tebing, Jean Harrow, yang kemudian memunculkan inspirasi untuk mendirikan FGPTI. FGPTI merupakan singkatan dari Federasi Panjat Gunung Indonesia. Dan pada tahun 1992, FGPTI berubah menjadi nama FPTI, yaitu singkatan dari Federasi Panjat Tebing Indonesia. Pada tahun 1994, secara resmi FPTI diakui sebagai induk olahraga panjat tebing oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia. Dan sejak
Pada tahun 1996, olahraga panjat tebing diikutsertakan dalam Pekan Olahraga Nasional. Lembaga Panjat Tebing di Indonesia. Jadi, Federasi Panjat Tebing Indonesia ini terdapat beberapa tingkat, ada di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten. Yang membedakannya itu adalah, kalau di tingkat provinsi, itu mereka memegang atlet-atlet nasional, sedangkan di kota atau kabupaten, itu atlet-atlet daerah. Pembinaan olahraga menurut para ahli. Menurut Nugroho, pembinaan olahraga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual masyarakat, serta pembentukan karakter, disiplin, sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat meningkatkan rasa kebanggaan. Sedangkan menurut Umam, pembinaan dan pengembangan olahraga ini dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pembinaan atlet panjat tebing di Indonesia. Peningkatan olahraga panjat tebing di Indonesia terlihat cukup berkembang dan semakin pesat seiring diselenggarakannya berbagai pertandingan yang diadakan. Sebagaimana diketahui, olahraga panjat tebing yang populer di kalangan remaja sebagai olahraga panjat tebing pada akhir-akhir ini menjadi sangat populer dan banyak diminati oleh para remaja generasi muda kita. Hal ini tampak dari semakin seringnya diselenggarakan kejuaraan sejenis, baik yang dilakukan di sekolah sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang digemari maupun yang diselenggarakan oleh para mahasiswa pencinta alam sebagai salah satu kegiatan integrasi antara mahasiswa dan pelajar sekolah. Nah, pembinaan atlet ini masih banyak yang perlu diubah jika dulu itu tujuannya dalam jangka pendek. Nah, Binpres itu mengubah menjadi jangka panjang agar kualitas yang dihasilkan jauh lebih baik. Maksudnya dari jangka panjang ini adalah mereka dididik itu dari kecil dan dikenalkan sejak usia muda agar ketika usia atlet emas yaitu sekitar 20-25 tahun ini dapat dimaksimalkan. Dan performa ketika udah mencapai usia atlet emas itu sangat bagus di bidang prestasinya. Selanjutnya, ada beberapa pembinaan atlet panjat tebing di beberapa daerah yang saya akan jelaskan. Proses manajemen pembinaan prestasi cabang olahraga panjat tebing di FPTI Lamongan telah melakukan proses pembinaan yang baik. Keadaan ini didukung oleh beberapa faktor yang memiliki kontribusi yang baik, seperti dalam merencanakan dan merancang dengan baik seluruh program pembinaan prestasi dan melakukan perorganisasian di FPTI Kabupaten Lamongan dengan baik sesuai dengan kebutuhan tenaga ahli dalam proses pembinaan prestasi. Pembinaan yang dilakukan di FPTI Bandung juga sudah cukup baik. Mereka itu sudah suka menggelar kegiatan fun climbing bagi pemanjat anak kecil untuk melihat dan mengembangkan potensi anak dalam olahraga panjat tebing sekaligus memantau regenerasi anak muda panjat tebing. Pembinaan FPTI Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas ini merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang telah melaksanakan pembinaan dengan baik di klub panjat tebing, khususnya klub target, vertikal, dan di loka. Dilihat dari pengelolaan keorganisasian yang bersistem kekeluargaan, dengan memperhatikan aspek-aspek pembinaan dan prosesnya dengan kaidah-kaidah pelatihan, telah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek teknik, fisik, taktik, dan strategi. Bukti kedikdayaan atlet panjat tebing. Ketua Umum Besar Federasi Panjat Tebing, Yeni Wahid, mengatakan pemecah rekor dunia yang diukir dua atlet Indonesia dalam ajang IFFC
Climbing World Cup 2021 merupakan bukti kedikdayaan atlet panjat tebing Indonesia di pentas internasional, utamanya di nomor speed. Jadi ketika ajang ini ada 2 atlet cowok yang memenangkan juara emas. Kesimpulannya, metode pembinaan yang dilakukan itu yaitu metode pembinaan jangka panjang, yang dimana menjangkau atlet dari usia dini hingga pasca produktif. Pembinaan atlet panjat tebing di Indonesia terlihat cukup berkembang dan pesat. Hal ini dilihat dari capaian prestasi panjat tebing pada ajang internasional. Sarannya adalah 1. Meningkatkan sistem pembinaan agar prestasi panjat tebing semakin meningkat. 2. Menumbuhkan minat dan bakat para atlet, terutama anak muda. 3. Indonesia dapat mempertahankan prestasinya pada cabang olahraga panjat tebing. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, apakah saya boleh diizinkan untuk bertanya? Baik, silahkan. Oke, pertanyaan saya yaitu, apa sih, jelaskan yang dimaksud dengan metode latihan panjat tebing pada usia dini, dan bentuk latihannya itu seperti apa jika diterapkan kesehariannya. Terima kasih. Baik, untuk usia dini itu, pembinaannya itu biasanya mereka itu dikenalkan terlebih dahulu bagaimana sih teknik-teknik dasarnya, dan bagaimana latihan yang membuat mereka itu senang dulu kepada olahraga panjat tebing. Jadi ketika mereka udah menyukai, mereka akan melakukannya dengan sukarela. Dan ketika udah tahap itu, baru dikasihlah latihan-latihan yang menunjang untuk performa panjat tebing yang baik, seperti kelincahan, kekuatan tangan, ritme pernapasan, dan lain sebagainya. Yang lain ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Mbak Devi. Ya, baik, silakan. Jadi kan yang paling populer kan itu apa, di nomor speed ya. Ya. Sebenarnya panjat tebing itu ada beberapa kategori sih. Terus tim nasional Indonesia udah pernah juara apa aja di tingkat internasional gitu. Makasih. Baik, kategori perlombaan dalam panjat tebing itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada lead climbing, speed climbing, dan bouldering. Nah, untuk Indonesia emang kita tuh lebih banyak mencapai prestasi dalam kategori speed climbing. Speed climbing itu kategori 2 pemanjat beradu kecepatan untuk mencapai top dengan waktu secepat-cepatnya. Dan untuk prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Indonesia itu, pada tahun 2018, cabang olahraga panjat tebing Indonesia pertama kali ikut lomba dalam Asian Games. Di situ, Indonesia memperoleh 3 emas masing-masing di nomor speed WR, speed relay, dan speed relay putra. Dan pada tahun 2019, pada IFSC Climbing World Cup di Cina, Ari Susanti berhasil memecahkan rekor dunia di Speed World Record dengan catatan waktu 6,995 detik. Pada tahun 2021, atlet muda yaitu Pedrik dan Kiroman Katibin berhasil menjadi juara sekaligus memecahkan rekor dunia pada ajang internasional Federasi of Sport Climbing pada tahun 2021, dan mereka itu memenangkan juga di kategori lead climbing.
Apakah jelas jawaban saya? Jelas Mbak Devi. Siap. Ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya Mbak Devina. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana latihan yang baik untuk diberikan pada atlet pemula pada panjat tebing. Yang selanjutnya, komponen fisik apa saja yang dibutuhkan pada kategori speed panjat tebing? Baik, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya, untuk atlet pemula itu apa saja yang diberikan terlebih dahulu. Jadi mereka itu kan harus diberi latihan yang menyenangkan dahulu agar mereka suka, dan diberikan juga teknik-teknik dasar dalam panjat tebing. Lalu setelah itu dikasihlah latihan-latihan yang menunjang untuk performa yang baik agar mereka bisa terus berkembang. Untuk komponen fisik dalam kategori speed itu, karena speed itu membutuhkan kecepatan, maka latihannya itu seperti sprint, lari cepat, terus pull up cepat, dan push up cepat. Biasanya itu yang harus dikejar oleh mereka. Dan latihan pernapasan juga perlu, seperti berenang, dan sepeda juga bisa menunjang untuk hal speed itu. Sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya cukup. Cukup. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup presentasi penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.